Feeling pembalap adalah kemampuan intuitif atau naluri yang membuat seorang pembalap dapat merasakan dan memahami apa yang sedang terjadi pada motornya secara real-time, baik itu dari sisi mesin, sasis, suspensi, maupun ban. Kemampuan ini didasarkan pada pengalaman bertahun-tahun dan tidak dapat diajarkan melalui teori saja, melainkan terbentuk melalui latihan yang terus-menerus. Elemen-elemen penting dalam feeling pembalap. Merasa sampai batas motor dan ban. Seorang pembalap dengan feeling kuat bisa mendeteksi dengan presisi kapan ban akan kehilangan cengkeraman, traksi. Ini memungkinkan mereka untuk mendorong motor sampai ke batas maksimal tanpa terjatuh. Adaptasi dengan kondisi yang berubah. Saat balapan, kondisi lintasan bisa berubah sewaktu-waktu akibat hujan, temperatur yang berbeda, atau kotoran di aspal. Feeling yang baik memungkinkan pembalap beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan-perubahan tersebut. Memahami perubahan kecil pada motor. Pembalap dapat merasakan perbedaan sekecil apapun pada setelan motor, seperti suspensi atau mesin, dan memberikan umpan balik yang akurat kepada tim mekanik. Ini sangat krusial dalam proses pengembangan motor. Menggunakan intuisi saat mengambil keputusan. Feeling pembalap memungkinkan mereka mengambil keputusan sepersekian detik di lintasan, seperti menentukan kapan harus membuka gas lebih awal atau kapan harus mengerem lebih dalam, yang seringkali di luar kalkulasi teknis murni. Perbedaan antara feeling dan skill. Skill balap adalah kemampuan teknis yang dipelajari dan dilatih, seperti pengereman, akselerasi, dan pemilihan jalur balap, racing line. Ini adalah bagian yang disadari dari balapan. Feeling pembalap adalah kemampuan instingtif dan bawah sadar yang didapat dari pengalaman. Ini adalah fondasi yang memungkinkan pembalap mengaplikasikan skillnya secara optimal. Sebagai contoh, Marc Marquez kehilangan feelingnya terhadap motor Honda yang tidak kompetitif setelah cedera parah pada tahun 2020. Akibatnya, meskipun ia masih memiliki skill balap yang mumpuni, ia tidak bisa mengendalikan motor secara maksimal. Setelah pindah ke Ducati, ia kembali menemukan feelingnya, yang membuktikan betapa krusialnya kemampuan intuitif ini bagi seorang pembalap untuk bisa tampil di puncak performanya. Hubungan sebab akibat. Kehilangan feeling merusak percaya diri. Jika pembalap kehilangan feeling terhadap motornya, misalnya, bagian depan motor terasa tidak stabil, ia tidak bisa memprediksi respons motor dengan tepat. Ketidakpastian ini menciptakan kecemasan dan merusak kepercayaan dirinya untuk mengerahkan motor hingga batas maksimal. Hal ini menciptakan lingkaran setan. Feeling yang buruk menyebabkan kurang percaya diri, dan kurang percaya diri membuat pembalap tidak berani memaksimalkan motor, sehingga ia tidak bisa mendapatkan feeling yang lebih baik. Percaya diri memengaruhi feeling. Seorang pembalap yang sangat percaya diri bisa mengabaikan sedikit kekurangan pada feeling motor dan tetap tampil baik. Sebaliknya, pembalap yang sudah terlanjur kehilangan percaya diri akan cenderung terlalu sensitif terhadap setiap detail kecil pada motor, sehingga memperparah persepsi akan feeling yang buruk. Dalam kasus Bagnaia, masalah mental dan teknis seringkali saling tumpang tindih. Kasus Pecco Bagnaia. Bagnaia mengalami krisis yang menunjukkan kaitan erat antara kedua aspek ini. Masalah teknis. Awalnya, ia merasakan adanya masalah teknis pada feeling bagian depan motor YP25, yang berbeda dari IP24 yang telah ia kuasai. Dampak mental, masalah teknis ini secara bertahap mengikis kepercayaan dirinya. Ia tidak lagi berani mendorong motor sekuat sebelumnya. Pemulihan, timnya kemudian melakukan penyesuaian pada motor untuk mengembalikan feeling yang diinginkan. Ketika Bagnaia kembali, merasakan motornya dengan baik, kepercayaan dirinya pun kembali meningkat, memungkinkannya untuk bersaing di level teratas lagi.